warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan berbagai pertanyaan dari JPD dari Senin tanggal 21 Juni 2021 mengenai pendaftaran pada tanggal nanti 21 Juni hingga 24 Juni 2021. Berikut pertanyaannya. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan saya Hlimatul Rizky Prastaya dari SMP Negeri 1 Tersono. Ingin bertanya, Mbak, ini untuk hasil seleksi bisa dilihat jam berapa per tanggal berapa? Untuk hasil seleksi kita pantau setiap hari selama masa pendaftaran. Jadi kalian harus sering-sering memantau hasil seleksi. Hasil seleksi ini adalah menentukan dan memberikan informasi pada peringkat berapa kalian di jurusan yang kalian pilih. Jadi ketika ada 3 jurusan yang dipilih, maka mungkin nama kamu ada di jurusan yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, tidak bisa tiga-tiganya. Jadi nama kamu hanya terdapat pada salah satu 3 jurusan ini. Kalau nggak jurusan pertama, jurusan kedua ataupun ketiga, tidak bisa namanya tiga-tiganya walaupun kamu mendaftar pada 3 jurusan. Begitu ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Kak, saya Ayu, mau tanya, nilai rapot saya sama di link pendaftaran sekarang kok beda lagi? Nilai link kemarin sama rapot sama, tapi kok nilai pendaftaran sekarang beda lagi? Ya, itu mungkin bisa jadi karena nilai akreditasi sekolah. Nilai akreditasi sekolah itu juga menentukan walaupun nilainya selisih 0, ya. Jadi nilai yang dipertimbangkan dalam penerimaan peserta didik baru ini adalah yang pertama nilai rapot, kemudian nilai dari akreditasi sekolah, kemudian nilai dari prestasi atau piagam yang diraih, kemudian nilai dari KIP atau mungkin termasuk dari DTKS, dan mungkin nilai dari rumah atau domisili terdekat dari sekolah begitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Mbak, saya Lutfi dari SMP Negeri 1 Kampung. Mau tanya, tadi kan saya daftar, terus milih jurusan minimal 3. Saya milih 1 tok Mbak, terus gimana? Bisa diulang tidak? Oke, milih jurusan itu terserah kalian masing-masing. Boleh milih 1, pilih mulai 2, boleh milih 3. Jadi apabila kalian hanya milih 1 saja itu tidak apa-apa. Cuman nanti khawatirnya ketika nama kalian tidak ada dalam jurusan tersebut, otomatis kalian akan tidak diterima di SMK negeri maupun dari SMA negeri. Jadi untuk berjaga-jaga, untuk mengantisipasi ketika nama kalian tidak ada pada jurusan pertama yang dipilih, maka pilihlah 3 jurusan. Tetapi dengan catatan 3 jurusan itu kamu pilih berdasarkan keinginan kamu sendiri, keyakinan kamu sendiri, dan bukan dari teman yang mungkin memberikan hasutan, memberikan ajakan pada kamu. Jadi kalau bisa 3 jurusan yang kamu pilih adalah 3 jurusan yang kamu senangi, yang kamu sukai, dan kamu berminat untuk belajar di jurusan tersebut. Jangan sampai ketika kamu sudah diterima di SMK 1 dan ternyata kamu diterima ke jurusannya itu nomor 3, lantas kamu tidak mengambil jurusan tersebut padahal kamu namanya sudah ada pada ranking. Nah, ini yang kita harus antisipasi kepada calon peserta didik baru yang mungkin belum paham tentang teknis untuk pengambilan jurusan. Jadi perlu digarisbawahi, pilihlah 3 asalkan kamu suka semuanya. Jadi ketika tidak ada namanya di ranking pertama, jurusan pertama, maka kamu harus siap sedia dan legowo untuk ditempatkan di jurusan kedua. Begitu juga kalau tidak ada yang namanya di jurusan kedua, maka harus legowo di jurusan yang ketiga. Pertanyaan gitu selanjutnya. Ya. Assalamualaikum Kak, misalnya kita awalnya ambil jalur prestasi, kemudian bisa tidak jika ganti jalur lagi? Oke, pemilihan jalur itu sebenarnya dilakukan saat aktivasi akun. Jadi ketika kalian ajuan akun, prosesnya adalah aktivasi akun. Nah, saat aktivasi akun itu adalah ketika kalian harus menentukan jalur mana yang akan diambil. Jadi kalau sekarang prosesnya pendaftaran, maka tidak bisa lagi kembali ke aktivasi akun, ya. Jadi kalian bisa mengulang pendaftaran kecuali kembali aktivasi akun, ya. Jadi kalian tinggal aktivasi akun kembali, kemudian pilih jalur yang kalian mau atau mungkin kalian pindah. Contoh, saya sudah diafirmasi, tetapi ternyata saya ingin di prestasi, maka kamu klik menu prestasi, kemudian lakukan aktivasi ulang. Biasanya memasukkan nomor peserta, kemudian password
yang telah kamu buat kombinasi angka dan huruf dan masukkan kode keamanan atau kode gambar gitu ya. Jadi syarat untuk pindah jalur adalah dengan cara mengaktifasi ulang dan memasukkan nomor peserta serta password begitu ya. Bisa. Oke. Selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya, Kak mau tanya, kalau semisal lupa password bagaimana? lupa password ini banyak ditemukan di CPD yang mungkin baru kemarin aktivasi akun ya. Jadi kalau kalian sudah aktivasi akun mesti membuat password baru. Nah, password baru ini diingat-ingat. Kalau bisa kemarin kan sudah tak ingatkan, ditulis atau mungkin dicatat ya. Kalau kalian lupa password, kalian coba klik lupa password pada menu login itu. Menu login itu ada yang namanya lupa password. Coba kalian masukkan. Di situ kalian akan disuruh untuk memasukkan email, masukkan emailnya gitu ya. Jadi kalau tidak bisa memasukkan email, berarti saat aktivasi akun yang pertama itu kalian tidak masukkan email. Makanya oleh karena itu kalian susahnya nanti harus mengingat-ingat kembali password yang harus dimasukkan begitu. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Kak, kok bisanya saya pilih satu jurusan doang? Itu jurusannya cuma satu, kalau diubah gimana caranya? Oke, ini yang banyak juga ditemukan di CPD yang mendaftar online secara mandiri di rumah. Kenapa jurusan yang diambil hanya satu bisanya ya? Ketika kita pilih sekolah, itu memang hanya satu yang bisa. Tetapi nanti setelah itu pilih sekolah lagi. Pilih jurusan, simpan, pilih sekolah. Pilih jurusan, simpan, pilih sekolah lagi. Jadi sampai 3 kali ya. Memang pada menunya memang hanya maksimalnya satu. Tetapi nanti itu bisa ditambah, pilih sekolah, pilih jurusan, simpan. Pilih sekolah, pilih jurusan, simpan. Begitu ya tekniknya ya. Jadi maksimal sebenarnya ada 3. Tetapi di sana mungkin tahunya kamu hanya satu saja begitu. Pertanyaan selanjutnya, Kak mau tanya, kalau kita mau nyabang ke sekolah lain, apakah surat pernyataan sehatnya harus buat 2 kali? Oke, sebenarnya kalau nyabang itu juga harus disesuaikan dengan surat pernyataan sehat. Tetapi karena kita sudah buat surat pernyataan sehat dari dulu, maka sementara tidak apa-apa pakai surat pernyataan sehat yang dulu. Yang penting kalian sampaikan, yang penting kalian tulis jurusan-jurusan yang akan diambil, begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, Kak, tadi kan sebelum diberitahu di grup, saya unggahnya hanya surat pernyataan sehat, boleh atau tidak? Oke, di berkas yang diunggah itu sebenarnya juga surat pernyataan sehat. Surat pernyataan sehat itu sebenarnya isinya sudah ada fakta integritasnya, yaitu di poin 1 ya, menerangkan bahwasanya bahwa data yang saya kirim memang benar, gitu ya. Yang kedua adalah bahwa saya dalam kondisi sehat. Ya, sebenarnya 2 itu sudah mencakup ya, 2 itu sudah mencakup di surat pernyataan sehat. Jadi tidak apa-apa. Ya. Pertanyaan selanjutnya, jika saya tadi hanya mengupload surat fakta integritas, bagaimana? Kalau kalian tadi mengupload fakta integritas, ini yang keliru. Karena yang harus diupload adalah surat pernyataan sehat. Lalu bagaimana cara untuk merubahnya? Kalian masuk ke menu login lagi sesuai dengan sistem seleksi tadi, maksudnya jalur afirmasi atau prestasi ya. Masuk, kemudian kalian login dan pilih pendaftaran, kemudian bisa klik unggah berkas. Itu nanti disilang atau di close atau dihapus, bisa kirim ulang lagi, bisa begitu. Nah, mungkin demikian pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada hari ini. Semoga kalian semuanya harus pertama teliti apa berkasnya, ingat-ingat sudah benar atau belum. Jika masih ada kesalahan, kalian boleh datang ke sekolah dengan cara mengisi list antrian terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk selalu memantau jurusan yang telah kalian pilih. Nah, jadi misal kalau nanti kalian pindah jurusan, jangan kaget karena memang sistemnya seperti itu. Semoga kalian dapat diterima di jurusan yang kalian inginkan. Mungkin ada teman cerita Iqbal? Ya, yang penting itu tetap memantau hasil seleksi, karena dalam masa pendaftaran ini hasil seleksi atau yang di-ranking itu belum harga mati. Artinya masih bisa kemungkinannya berubah sangat besar. Jadi yang ranking 1 di web jangan pernah berbangga hati, berbangga diri, sombong dan sebagainya, karena yang di web itu baru sementara. Yang belum ada namanya jangan berkecil hati, karena yang di web juga masih sementara ya. Intinya tetap memantau sambil berdoa, tawakal pada Allah Ta'ala. Semoga kalian diterima di sekolah tujuan dan jurusan tujuan yang kalian inginkan, begitu. Nah, terima kasih kepada Pak Iqbal dan teman-teman semuanya. Harap informasi ini dibaca, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.